nenek bule ceme, nenek mogi paya, nenek paya wea, nenek gowa wea, Mama Gertrudis Ledi, Mama Marieta Bena, Mama Regina Ari, Mama Maria Andia, Kakak Nancy Ogo, Kakak Yanto, Kakak Willy Bridus Lengi, Mama Sabina Wula, Mama Juliana Maba, Bapak Francisco Selu, Mama Agnes Goler, dan semua keluarga besar Penginanga Langa, semoga arwahnya diterima Bapa di surga. Mohon keselamatan arwah Nenek Cooi, Nenek Bulewea, Nenek Merewea, Bapak Yan Fuja, Bapak Hubertus Amekae, Bapak Mateus Lowa, Bapak Pius Loi, Bapak Franz Peu Oi, Bapak Agus Ceme, Bapak Wilhelmus Koba, Bapak Arnoldus Dai, Bapak Lambertus Daja, dan semua keluarga besar Tuye Tiko, Pusu, Kana. Semoga arwah mereka diterima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Mohon keselamatan arwah Nenek Ajananga, Nenek Wea Nenu, Nenek Nuga Wea, Nenek Boja Wea, Nenek Wuli Wea, Nenek Yoakim Lako, Nenek Irendongo, berikan dia ya Tuhan, dan terangi Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam untuk kita semua. Bapak kami Yesusiku yang kami kasih, Mawar anak-anak, anggota keluarga, sahabat kenalan yang terkasih.
Tadi pagi Ketua KUB ke Pondok SVD meminta tenaga imam untuk merayakan misa malam ini karena Pastor Proki dan Pastor Rekan ada di Ende sidang lintas pastoral. Kalau saya tanya jauh kan? Dekat di Penginangan, tapi saya pikir di sana. Ternyata tadi sopir bilang di bawah Potter. Tapi kan saya sudah pernah misa di Kepela Kobarosa sehingga saya tidak baru lagi untuk tepatnya sudah 2 kali saya misa di Kepela Kobarosa Proki Airamo sehingga tidak baru lagi. Baik Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita semua diundang untuk mendoakan keselamatan jiwa Bapak Saudara kita Kanisius yang sudah pergi meninggalkan kita. Kita percaya bahwa dengan Ekaristi yang kita persembahkan malam ini, dia boleh diterima di sisi kanan Bapa dan menjadi pendoa bagi anggota keluarga dan kita sekali ditinggalkan. Kita juga menyerahkan semua anggota keluarga kita yang sudah kita baca tadi dari Pusu dan juga sekitarnya. Semoga Tuhan senantiasa menerima mereka semua dalam kerajaan dan menjadi pendoa bagi kita semua yang juga sangat merindukan hujan untuk membasahi bumi kita yang lagi panas dan kering ini. Kita juga berdoa untuk masyarakat Allah di Flores Timur. Di wilayah kami ada gunung Leotobi laki-laki meletus sehingga sekarang mereka semua berada di pengungsian. Kita mendoakan mereka semua supaya tabah dalam menghadapi tantangan hidup ini, supaya mereka tidak putus asa menghadapi bencana gunung ini. Dan marilah kita mohon ampun dari Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon Santa Maria, kepada mereka dan orang kudus dan kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, lepaskan ya Tuhan jiwa hamba-Mu dari segala belenggu dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kami sesalkan segala yang salah yang kami perbuat depan wajah-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkan harapan kami bahwa hamba-Mu Kanisiusiku yang telah berpulang ini, Kau bangkitkan untuk kehidupan abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
pembacaan dari kitab kedua Makabe. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maka Yesus bersabda, dia akan binasa. Dia ku bangkitkan, dia ku bangkitkan, dia ku tetapi hidup selamanya. Dia ku bangkitkan, dia ku bangkitkan, dia ku bangkitkan di hari zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, itu ada dua versi ya. Yang baru bisa dilatih lagi ya, silakan. Ya nanti pengurus KUB latih lagi ya. Kalau yang lama lebih bagus, tapi yang baru itu kita ikut aturan saja. Baik Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita semua cemas dan gelisah karena hujan ya, berkurang, dan juga situasi dunia, situasi politik yang semakin hangat. Kita cemas akan makan dan minum kita, cemas akan pakaian kita, cemas akan dunia kita ini, baik Indonesia maupun wilayah Nusa Tenggara Timur yang cuacanya berubah, hujan sedikit saja. Kita juga cemas karena air belum dibuka, karena parit yang sedang diperbaiki belum selesai dikerjakan. Kecemasan ini melanda setiap orang, melanda kita semua. Dan dalam baca Injil tadi Yesus bilang, janganlah gelisah hatiku, hatimu percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pengalaman saya dulu 2 tahun lalu saya ke Pusu merayakan Paskah di sana. Saya tinggal 10 hari di sana. Sejak Minggu Palma sampai dengan Paskah kedua baru saya pulang. Saya pergi dengan mobil beserta punya dari Danga ke sana. Pulang juga menggunakan mobil yang sambil sekeliling semua stasi itu memberikan komuni kepada orang-orang tua dan lansia di setiap lingkungan. Itu yang saya bisa buat ketika saya merayakan Paskah di Pusu. Sehingga tadi pengurus KUB, saya tanya, kau dari mana? Dari Pusu. Saya langsung teringat bahwa saya pernah di Pusu, dan di sana ada Pastor SPD, ada 3 orang, Pastor Kobus Beke, Os Bule, dan Hendik Nuwah, itu teman kelas. Sehingga saya dengan ringan kaki untuk datang ke sini. Kita bersyukur bahwa kita pernah bertemu, sehingga kita boleh berbagi cinta, berbagi kasih tentang suka duka hidup kita. Malam ini kita semua hadir di sini untuk mengenangkan kepergian Bapak Kanisius Siku. Tentu Mama, anak-anak tahu, kita semua mengenalnya, tentang kebaikannya yang sudah ia berikan untuk kita semua, baik anggota keluarga KUB dan lingkungan di persawahan ini. Sebagai seorang bapak keluarga, dia bertanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anak-anak bersama Mama. Karena itu kita semua bersyukur karena kita punya bapak yang juga tetap setia bekerja membanting tulang untuk kehidupan keluarganya. Namun Tuhan punya rencana dan kehendak lain. Dia dipanggil kembali ke rumah Bapa dan mempersiapkan rumah untuk Mama dan anak-anak dan kita sekalian yang masih bersiara di bumi ini. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Kita percaya bahwa Bapak Kanisius Siku juga pasti juga akan berbuat yang sama, menyiapkan rumah rohani untuk Mama dan anak-anak dan kita sekalian yang masih bersiara di bumi ini.
tugas kita mendoakan almarhum supaya dia juga boleh diampuni dosanya oleh Tuhan, sehingga dia boleh bergabung bersama para kudus di surga. Karena itu kita semua diajak selama 40 hari ini, kita yakin bahwa dia masih bersiarah, mengembara di dunia ini. Kita punya tugas mendoakan dia, mengunjungi makamnya, dan meminta misa untuk keselamatan jiwanya. Nanti pada hari ke-40 kita percaya bahwa dia sudah bergabung bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudariku, marilah kita dalam perayaan Kasih Kudus ini mempersembahkan doa kurban kita ini untuk keselamatannya dan mohon kekuatan iman bagi mama, anak-anak, keluarga. Dan kita semua masih hidup, kita diminta untuk berjaga-jaga, menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga pola hidup, pola makan, supaya kita semua juga akan mengalami kematian yang berselamat. Amin. Mari kita berdiri dan mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Maha Esa, Pencipta Sekutuan para kudus doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami Bapa Kanisusiku telah menerima sakramen baptis dan pengurapan orang sakit. Semoga ia kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemudian para kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undanganmu untuk serta dalam perayaan Ekaristi Kudus. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, Kau gerai pengampunan atas segala dosanya. Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semua kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya sebagai bapa keluarga meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian Bapa saudara kami, Kanisusiku. Hiburlah kami semua, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan iman. Berkat pengharapan akan kebangkitan yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal dunia, yang kami doakan malam ini. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan masuk kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami yang panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara-saudara kami dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan.
Dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, surilah lepaskan jiwa hambamu ini, yang meninggal dari tubir kegelapan serta siksa neraka. bebaskan dia dari mulut singa, jangan sampai dikeram serigala dan dimangsa kegelapan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, sudilah lepaskan jiwa hambamu ini, yang meninggal dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Moga-moga Santo Mikael mengangkat dia ke gunung yang putih, seperti kau janjikan kita dan Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, sudilah lepaskan jiwa hambamu ini, yang meninggal dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan pasangan kita serta semua doa yang kudus.
Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima persembahan ini, dan berilah hamba-Mu kali sesiku pengampunan yang diinginkannya. Semoga ia bergembira bersama para orang kudus-Mu, dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kudus Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatu dengan Paus kami Fransiskus, dan para uskup kami dan semua rohaniwan. Ingatlah hamba-Mu Kanisisiku yang Kau panggil beberapa hari yang lalu ke hadirat-Mu. Berkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, keluarga besar yang kami doakan juga pada malam ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Ya anak domba Allah, Engkau menghapus dosa dunia. Ya anak domba Allah, Engkau menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Engkau menghapus dosa dunia. Ya anak domba Allah, Engkau menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihat anak domba Allah, dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi terima kasih. Semoga tubuh Kristus hidup kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Terang kekal semoga Menyinarinya bersama para orang kudus.
Tuhan Yesus penghiburan dan kekuatan kami. Kami sungguh sedih karena perpisahan yang baru saja terjadi antara kami dengan saudara kami. Untuk waktu yang tak terbatas, kami benar-benar merasa kehilangan dia. Meskipun demikian, kami merasa terhibur oleh janji-Mu akan kehidupan abadi yang akan kami nikmati setelah berpisah dari hidup yang fana ini. Maka kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu guna menyambut saudara kami ini. Bukalah pintu surga baginya, sebagaimana telah Engkau janjikan bagi pendosa yang bertobat ketika disalibkan bersama Engkau. Kami percaya bahwa hanya Dikaulah Gembala setia yang akan menuntunnya penuh kasih ke tempat istirahat. Ampunilah segala kesalahannya dan hapuskanlah dosa-dosanya, serta terimalah dia dalam lingkungan keluarga para kudus. Berilah kami ketabahan sebagaimana ditunjukkan Bundamu Maria ketika dengan tabah dan tegar mendampingi Dikau di bawah salib. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan saudara kami ini. Amin. Sayangilah kami, sayangilah kami, hai sekalian sahabat kami, karena kami disiksa tangan Tuhan. Sungguh api menyucikan kami, karena dosa-dosa kami harus derita. Sayangilah kami, sayangilah kami, hai sekalian sahabat kami, sebab kami disiksa dari Tuhan. Kami rindu memandang Allah, namun siksa dosa kami belum terhapus. Sayangilah kami, sayangilah kami, hai sekalian sahabat kami, sebab kami disiksa dari Tuhan. Betapa indahnya berdiam di rumah Tuhan. Kapankah kerinduan ini akan berakhir? Sayangilah kami, sayangilah kami, hai sekalian sahabat kami, sebab kami disiksa dari Tuhan. Kami menyesali segala tingkah kami di dunia, kerana kami lalai menurut dan mengamalkan pada Tuhan. Sayangilah kami, sayangilah kami, hai
Doa untuk arwah. Bapa yang maha baik, Allah yang berbelas kasih, kami merasa sedih ditinggalkan. Kami yang kami sayangi, tetapi kami juga bersyukur karena Bapa telah memanggilnya dalam ketentraman. Kami bersama-sama berdoa untuk arwahnya. Apabila arwah beliau masih ada di dalam tempat penantian, semoga Bapa meringankan bebannya. Bapa yang murah hati dan maha rahim, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia agar kami diselamatkan dari dosa. Saudara kami telah Kau panggil. Dia telah hidup sesuai dengan ajaran Putramu. Maka berikanlah tempat bagi saudara kami sesuai dengan janji Putramu. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat untukmu. Maka kami serahkan saudara kami yang telah Kau panggil beberapa hari yang lalu untuk dapat menikmati kehidupan kekal sesuai dengan kebijaksanaan-Mu. Bunda Maria, Santo Yosef dan para orang kudus di surga, jemputlah saudara kami yang kami doakan hari ini dan antarlah dia ke rumah Bapa. Amin. Tuhan berikan
Bila kami pada hari ini mengampuni kami. Ya. Sama Bunda Maria kita mau berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, anak-anak keluarga besar, semoga mereka tetap sabar dalam menghadapi kesulitan kehidupan. Alhamdulillah mereka semua kekuatan agar mereka tahan dalam Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, dalam engkau yang Sekarang waktu kematian. Kami selesai sekarang waktu kematian. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Sekarang waktu kematian. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria sekarang. Sambut lagi habis memang pun. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Dan karena kami yang berdosa ini sekarang Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria doakan kami yang berdosa ini sekarang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Harapanku yang Bunda setiawan, hanya Bunda Maria terdapat sejahtera pada
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk Bapa saudara kami, Canisius Siku, yang telah berpulang. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sepatah kata dari pengurus itu. Silakan duduk. Yang mewakili keluarga. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang paling pertama, kami mengucapkan salam hormat kami bagi Bapak Canisius yang telah pergi 3 hari yang lalu. Dan pada tempat yang berikut, puji dan segala syukur pada Tuhan, sehingga pada malam hari ini dia boleh mempersatukan kita pada tempat ini. Dan pada tempat yang berikut, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pater Ignas, di mana telah melayani kami, khususnya Kombas Kobarosa, dalam peristiwa kematian Bapak Canisius Siku. Dan pada malam hari ini bukan hanya layan malam ketiga, tapi Pater Ignas melayani pada malam hari ini komuni pada orang lumpuh dan komuni juga pada orang sakit. Ini terima kasih luar biasa Pater Ignas, di luar dugaan kami. Sehingga pada malam hari ini kami juga atas nama keluarga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pater Ignas, karena kami jauh dari paroki, sehingga Pater Ignas tadi tanya yang lumpuh sudah berapa tahun? Si lumpuh sudah 4 tahun. Tanya lagi yang si sakit, sudah pernah terima komuni? Belum pernah. Ini adalah tantangan hidup. Dan saya merasa bahwa kunjungan Pater pada malam hari ini selain melayani sakramen kematian, tapi ini adalah kunjungan yang mengembirakan kita, karena kita rindu. Sehingga beberapa hari yang lalu Pater Kota bahkan undanglah Tuhan masuklah ke dalam diri, dan undanglah Tuhan pula masuk di dalam keluarga sebagai terang. Dan pada malam hari ini di rumah si lumpuh tadi dia berdoa, undang Tuhan terang dunia. Terima kasih Pater Ignas, dan terima kasih juga kepada tetamu undangan bahasa daerah ngasih kita duka le umulangi ko benge keramiu mesu woga Canisius Siku, sehingga dengan cara kita bukan sekedar berkata-kata, tapi dengan kunjungan dalam doa malam ketiga ini merupakan dukungan dan doa, sehingga saudara kita Canisius Siku dia boleh tiba di tempat yang terakhir itu dengan selamat. Dan pada tempat yang berikut juga kami ucapkan permohonan maaf secara khususnya bagi Pater, karena jam Indonesia katanya jam tarik itu satu, dan yang kedua setiap jiwa kepemimpinan itu berbeda, karena kami petani adalah muara, kami adalah muara. Pemimpinan satu katakan oh datang tepat jam begini, kami tunggu, ini menjadi kebiasaan, datang pemimpin yang satu sehingga tidak tepat, maka di sini maka kejadian. Maka kunjungan pada sore hari ini secara khususnya kunjungan rohani, sehingga banyak yang terlambat, karena kami 100% adalah petani, dan sekian persen pendidikan kami di bawah standar. Maka bagaimana soal pengertian soal kebersamaan,
itu butuh pimpinan dan butuh sosialisasi yang begitu panjang. Mungkin dari saya tidak terlalu perpanjangkan kata. Sekali lagi terima kasih kepada Pater Ignas dan permohon maaf untuk seluruh mungkin kekilafan di dalam tindakan kami atau tutur kata kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat malam bagi kita semua. Saya rasa tidak baru karena saya pernah misa 2 kali di Kepela Kobarosa, Paroki Eramo, dan salah satu di KUB juga salah satu. Tahun lalu ada orang yang meninggal juga saya datang. Ada satu bapak atau mama, wilayah ini, sekitar ini. Atau di sebelah sana. Pernah. Lalu ketika saya jalan melihat orang sakit itu, saya berpikir bahwa untuk pelayanan orang sakit tidak perlu tunggu misa dulu. Bisa panggil kami dari pondok SVD untuk datang melayani orang sakit. Bisa, salah satu hari. Karena saya setiap hari Minggu dan dengan Pater Anton selalu melayani beberapa jompo dan orang-orang cacat di Danga. Itu. Pastor Proki juga ada, suster juga ada, Bruder Ciesa juga selalu datang ke Pinginanga. Itu bisa hubungi saya. Yang penting mobil jemput saya siang hari untuk melayani orang sakit. Yang penting ngomong dengan ketua stasi Pinginana. Bisa juga, tidak perlu tunggu misa, karena misalnya prosesnya panjang. Gitu. Klarifikasi untuk kegiatan pelayanan orang sakit dan orang jompo tergantung KUB. Kalau KUB itu tidak ada pemberitahuan, maka dianggap tidak ada orang. Jadi sekali lagi, pengertian baik ketua KUB ketika mana ada yang sakit, yang jompo itu selalu hubungi. Terima kasih. Bisa juga ketika saya misa di Pinginanga, bisa langsung jemput waktu itu kalau ada kendaraan. Langsung dari Pinginanga ke sini untuk memberikan komuni kepada orang sakit. Sehingga tadi mama tadi yang lumpuh itu, saya memberikan dia punya ramuan-ramuan itu, supaya ramuan itu menjadi berkhasiat supaya pakai untuk gosok dia punya badan yang sakit itu. Itu yang saya biasa buat ketika saya menjadi pastor Proki Boba 10 tahun. Saya biasa memberkati minyak-minyak itu dan pakai untuk menolong orang sakit. Juga air berkat, air dan garam diberkati. Sehingga tadi saya sudah memberkati, Mama Tua punya ramuan supaya pakai. Kalau sebelum pakai harus kasih tanda salib di tempat yang sakit itu. 3 kali tanda salib. Bapa, Putra, Roh Kudus baru gosok. Dia tidak punya syarat. Dan dalam hati kita berdoa bahwa Tuhan Yesus yang saya tolong adalah Engkau yang hadir dalam diri orang sakit ini. Karena itu kami minta supaya Tuhan Yesus hadir dan menyembuhkan anggota keluarga kami yang sakit ini. Itu yang saya biasa buat. Kalau menolong orang selama 36 tahun ini sebagai imam, saya biasa buat seperti itu. Air berkat dan minyak yang saya berkati sendiri. Minyak yang di rumah, minyak bimoli campur kayu putih dan emas diberkati, lalu kamu pakai untuk gosok badan atau orang-orang yang sakit itu. Sembuh. Yang penting percaya. Imanmu menyelamatkan luka. Karena itu, kalau sudah datang lagi, siapkan minyak supaya diberkati, supaya pakai untuk orang-orang sakit dan bagi kita yang membutuhkan. Sedangkan misa itu nanti omong lagi dengan Pastor Proki. Dan sekarang Pastor Rekanya orang Mopongo, Romo Kristo. Mungkin omong melalui Romo Kristo, mungkin sekali-sekali dia datang mengunjungi kamu di sini. Dia sebagai orang Mau, pasti dia senang mengunjungi sahabat-sahabatnya di sini. Seorang luar bisa apalagi orang-orang Mau. Tapi ini karena orang Pusu banyak ini, saya ingat Pater Os, Pater Kubus Weke adalah Pater Nigdua, teman-teman SPD. Sehingga saya datang mengunjungi Bapak Mama saudara-saudari supaya kita teguh dalam mencari rezeki untuk kehidupan kita di tempat ini. Dan jangan lupa kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan hujan untuk basahi bumi kita yang masih panas dan kering ini.
Sekali lagi banyak terima kasih. Saya besok malam masih bisa di Malawona, lusa di Watukusu. Sehingga sebentar saja, jangan lama-lama, maka habis langsung segera pulang. Karena saya masih besok bisa lagi, lusa masih bisa lagi. Mohon pengertian yang baik untuk kita semua. Mari kita berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian dan jiwa, Bapa, Opa kita, Kak Yesusiku dan seluruh keluarga, kita sekalian yang hadir di sini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian dikasih kudus, mengenang kepergian Bapa kasihku sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari akhir dan kuasa Tuhan orang tidak ada orang yang mau untuk mati, tidak mau. Tetapi karena dia tidak tahu, maka dia mau. Itu kalimat itulah peristiwa kematian. Siapapun makhluk hidup, istimewa manusia, itu tidak pernah tahu kapan, di mana dia menghadapi ajalnya untuk terakhir kali. Itulah peristiwa kematian. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan.